Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru yaitu bab 6 mengenai stoikiometri. Ada di buku paket kimianya halaman 205 ya. Dibaca dan dipelajari. Oke, untuk stoikiometri, apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya stoichion unsur, untuk metron artinya ukuran. Ya, jadi stoikiometri itu mempelajari aspek kuantitatif reaksi kimia. Bisa berupa pengukuran masanya, volumenya, jumlah, dan sebagainya yang terkait dengan jumlah atom, ion, molekul, atau rumus kimia. Ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama hukum Lavoisier, kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang kelima hukum hipotesis Avogadro. Kita bahas satu-satu. Yang pertama hukum Lavoisier yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, yaitu dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Ilustrasinya seperti berikut. Di sini ada CaCl2 dan Na2SO4. Di sini berbeda ya wadahnya. CaCl2 di dalam tabung reaksi di sini, dan Na2SO4 natrium sulfat ada di Erlenmeyer. Nah, saat ditimbang itu 300,23 gram. Lalu saat direaksikan ya, ini udah dikeluarkan ya CaCl2-nya. Di sini direaksikan sehingga menjadi satu larutannya. Di sini hasil reaksinya berupa CaSO4 dan NaCl, masanya tetap sama, yaitu 300,23 gram. Ya, itu contoh hukum Lavoisier. Contoh hukum yang kedua, di sini saat hidrogen dengan masanya 4 gram direaksikan dengan oksigen yang masanya 32 gram, maka akan dihasilkan hidrogen oksida yang masanya 36 gram ya, dari hasil 4 ditambah 32 ya, massa zat sebelum dan setelah reaksi itu adalah sama. Itu adalah penjelasan mengenai hukum Lavoisier. Lalu yang kedua hukum Proust yang dikenal dengan hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap ya. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Contohnya di sini ada N, unsur N dengan unsur O maka menghasilkan NO. Lalu saat N direaksikan dengan 2 atom O maka dihasilkan NO2. Seperti itu. Contohnya di sini ada hasil eksperimen Proust. Massa zat sebelum reaksi di sini ada 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Dihasilkan air sebesar 9 gram. Tidak ada sisa unsur yang tidak bereaksi. Lalu percobaan kedua ada 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen. Nah, massa zat sesudah reaksi yang dihasilkan ialah 9 gram air. Lalu ada sisa unsur yang tidak bereaksi, yaitu 1 gram hidrogen. Percobaan ketiga, di sini ada 1 gram hidrogen dan direaksikan juga 9 gram oksigen ya. Berbeda variabelnya sama yang kedua. Di sini hidrogen yang dilebihkan, sedangkan percobaan ketiga oksigen yang dilebihkan. Nah, maka zat sesudah reaksinya yang dihasilkan ada 9 gram H2O. Dengan sisa unsur yang tidak bereaksi ada 1 gram oksigen ya, karena tadi di sini dilebihkan ada sisa unsur yang tidak bereaksi yaitu 1 gram oksigen. Lalu percobaan keempat, di sini ditambahkan 1 menjadi 2 gram hidrogen, lalu juga dikalikan 2 ya, di sini kali 2, di sini dikalikan 2, 16 gram oksigen, maka dihasilkan H2O-nya 18 ya. Di sini 9 kali 2 18. Ditemukan juga tidak ada sisa unsur yang tidak bereaksi. Nah, dari hasil percobaan Proust ini diambil kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur hidrogen dengan oksigen dalam membentuk air adalah 1:8. Ya, saat 1:8 dihasilkan 9, saat hidrogen yang dilebihkan nih dikali 2 ya, maka dihasilkan 9 dengan ada sisa hidrogen yang tidak bereaksi yaitu sebesar 1 gram. Lalu saat hidrogennya sama, oksigennya dilebihkan ya, maka dihasilkan air sebesar 9 gram, ada sisa oksigen yang tidak bereaksi. Nah, saat dikalikan 2 antara hidrogen dan oksigen, maka air yang terbentuk juga dikali 2 ya. Jadi perbandingannya tetap untuk setiap massa unsur-unsurnya. Itu untuk hukum Proust. Di sini ada contoh soalnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Seperti tadi ya, 1:8. Jika 6 gram hidrogen direaksikan dengan 12 gram oksigen,
Tentukan massa. Yang pertama, massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi. Ya, yang bereaksi berapa itu ditanyakan. Yang B, massa zat yang tersisa dan terbentuk. Ditanya masih ada sisakah dan yang terbentuknya berapa. Ya, kita bikin reaksinya. H banding O membentuk H2O dengan perbandingannya 1 banding 8 tadi ya. Lalu diketahui ada 6 gram hidrogen. Lalu ada 12 gram hidrogen oksigen. Ya, kita lihat di sini perbandingannya 1 banding 8. Jika hanya 1 ya, kita ilustrasikan jika hanya 1 sendok, maka O-nya kalau ada 8 sendok, di sini misalnya 1 sendok itu 6 gram. Jika ada 8 sendok, 8 kali 6 itu seharusnya 48. Di sini 12, hanya 12. Maka dapat diambil kesimpulan yang habis duluan ialah O-nya, sedangkan H-nya dia berlebih. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Di sini hidrogen 1 banding 8. Ya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika hanya 1 sendok, maka O-nya 8 sendok ya. Namun di sini yang direaksikan adalah ada 6 gram hidrogen, sedangkan O-nya 12 gram ya. Jadi yang berlebih adalah H, karena untuk 1 H itu jika O-nya 12 gram, maka O-nya seharusnya 8 dikali 6 ialah 48 gram. Karena di sini hanya 12, maka H-nya yang bersisa ya. Maka H-nya yang bersisa, karena H-nya bersisa, maka kita cari yang bersisa, yang bereaksi hanya berapa? Di sini 1/8 dikali 12 sama dengan 1,5 gram. Jadi yang bereaksi hanya 1,5 gram untuk H. Ya. Yang sedangkan O-nya yang bereaksi adalah 12 ya. Untuk O 12, maka H-nya yang bereaksi hanya 1,5 gram. Ya, jadi 1,5 dikali 8 itu 12. Ya, seperti itu ya untuk perbandingan 1 banding 8. Jadi massa H yang bereaksi adalah 1,5, massa O yang bereaksi adalah 12 gram. Untuk massa Z yang tersisa, karena di sini 6 yang bereaksinya 1,5, maka yang bersisa itu hidrogennya ialah 6 minus 1,5 sama dengan 4,5 gram. Sedangkan yang terbentuk itu H2O. H2O itu yang terbentuk ialah yang bereaksi ini. O-nya bereaksi 12, H-nya yang bereaksi 1,5, maka yang bereaksi. Maka H2O yang terbentuk adalah 12 tambah 1,5 sama dengan 13,5 gram. Ya, seperti itu untuk contoh hukum Proust. Lalu yang ketiga ada hukum Dalton yang dikenal dengan hukum perbandingan berganda. Contoh yang berbunyi, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, ya, massanya dalam salah satu unsur adalah sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi berikut. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa seperti berikut nih ya. Untuk N2O, untuk senyawa N2O, nitrogennya 28 gram, oksigennya 16 gram, perbandingannya 7 banding 4 ya, disederhanakan ini sama-sama dibagi 4. Untuk NO, nitrogennya 14, oksigennya 16, sederhanakan menjadi 7 banding 8 ya. Ini dibagi 2. Untuk N2O3, nitrogennya 28 gram, oksigennya 48 gram, maka perbandingan ialah 7 banding 12, ini dibagi 4 untuk supaya sederhana. Untuk N2O4, nitrogennya 28, oksigennya 4, perbandingannya ialah 7 banding 16, ini dibagi 4 juga ya. Terlihat bahwa jika massa N dibuat tetap nih, jika ini dibuat tetap atau sama 7 semua, maka perbandingan oksigen dalam N2O, NO, N2O3, N2O4 ialah 4 banding 8 banding 12 banding 16 ya ini. Atau jika disederhanakan lagi sama-sama dibagi 4, 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, yang ini ya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, seperti tadi pernyataan dari hukum Dalton, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Untuk contoh hukum Dalton di sini,
Belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa. 100 gram senyawa 1 mengandung 50 gram belerang, sedangkan 150 gram senyawa 2 mengandung 100 gram oksigen. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Di sini kita lihat ada dua senyawa, senyawa 1 ada 50 gram S ya. Ini kan 100 gram. Diketahui yang 50 gramnya S. Di sini 50 gram S, maka yang O-nya 50 gram ya, untuk jumlahnya 100 gram. Untuk senyawa 2 di sini ada 150 gram, 100 gramnya oksigen, maka sisanya 50 gram S. Ya, ini sama-sama 50 gram S. Karena ini udah sama, nih. Ini udah sama, maka yang O-nya 50 banding 100. Ya, sederhanakan sama-sama dibagi 50 menjadi 1/2. Ya, sesuai dengan hukum Dalton, jika ada salah satu massa unsur yang sama, maka unsur yang lain ialah perbandingannya bulat dan sederhana, 1/2. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa data berikut sesuai dengan hukum perbandingan berganda dari Dalton dengan senyawa A 63,6% N dan 36,4% O, senyawa B 46,7% N dan 53,3% O. Di sini ada senyawa A 63,6, senyawa O-nya 36,4 ya, jumlahnya 100%. Senyawa B N-nya 46,7, O-nya 53,3. Nah, di sini karena tidak ada yang sama antara N dan O, kita buat salah satunya sama. Di sini saya bikin yang saya bikin sama ya adalah nitrogen ya, N-nya. Ya, di sini 63,6, maka di sini kita bikin 63,6 dengan cara dikali 63,6 dibagi 46,7 ya. Jadi ini dicoret, jadi hasilnya 63,6. Nah, karena udah sama, kita bandingkan yang O-nya 36,4 dibanding dengan, nah yang ini karena N-nya dikali 63,6 per 46,7, ini juga yang O-nya dikali 63,6 per 46,7. Maka hasilnya 72,58 untuk O ya. Jika N-nya 63,6, maka O-nya 72,58. Nah, kita bandingkan 36,4 banding 72,58 ya. Kita sederhanakan, dibagi 36,4 menjadi 1/2 ya, merupakan bilangan bulat dan sederhana jika salah satu unsurnya kita bikin sama ya. Itu sesuai dengan hukum Dalton. Lalu yang keempat, hukum Gay-Lussac yang berbunyi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dan untuk yang kelima, hipotesis Avogadro, pada P dan T yang sama, perbandingan volume sama dengan. Oke, kita ke contoh soalnya. Ini sebanyak 4 liter gas propana dibakar habis dengan gas oksigen sesuai dengan persamaan reaksi. C3H8 direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang ditanyakan ialah volume gas oksigen yang diperlukan, berapa gas oksigen yang diperlukan, dan juga yang ditanyakan volume gas karbon dioksida dan uap air jika pembakarannya dilakukan pada temperatur dan tekanan yang sama ya. Jadi sesuai dengan hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, di sini jika diketahui propananya 4 liter volumenya pada suhu dan tekanan sama, maka perbandingan gas sebelum dan hasil reaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya ya. Di sini propana 1, di sini oksigennya 5, di sini karbon dioksidanya koefisiennya 3 dan H2O-nya koefisiennya 4. Jika kita ingin mengetahui volume dari oksigen, CO2 dan H2O, itu kita bisa cari tahu dengan perbandingan koefisien ya. Di sini ketahui C38-nya 4 liter, maka untuk volume O2 nih, pakai rumus ini, jika volumenya O2 yang ditanyakan, maka menggunakan rumus koefisien ditanyakan, berarti 5 dibagi dengan koefisien diketahui, berarti 1 ya. Diketahui kan ini propana, dikalikan volume diketahui. Volume diketahui adalah 4 liter. Berarti untuk mengetahui volume oksigen menggunakan rumus 5/1 dikali 4 sama dengan 20. Nah, untuk karbon dioksida 3/1 dikali 4 sama dengan 12 liter. Untuk H2O 4/1 dikali 4 sama dengan 16 liter. Ya, seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, 4 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 6 liter gas oksigen membentuk 4 liter gas X. Semua diukur pada T dan P yang sama. Tentukanlah rumus molekul gas X tersebut. Nah, kita bikin reaksinya, N2 ditambah O2 menghasilkan gas X. Di sini diketahui ada 4 liter gas nitrogen,
dan juga 6 liter gas O2 membentuk 4 liter gas X. Nah, yang tanyakan rumus molekul gas X-nya. Nah, ini berapa nih? N2 plus O2 menghasilkan apa? Itu yang ditanyakan. Nah, kita misalkan itu gas X-nya itu ada N, X, O, Y ya. Kita kan nggak tahu nih berapa jumlah N dan jumlah O-nya. Nah, makanya X untuk N, Y untuk O. Nah, kita masukkan di sini N-nya 4 liter, ini 6 liter, 4 liter, kita sederhanakan menjadi 2 banding 3 banding 2 ya, dengan dibagi 2. 2 banding 3 banding 2. Nah, ini perbandingan ini menjadikan koefisien N menjadi 2, O menjadi 3, dan NXOY menjadi 2. Sudah menjadi koefisien, kita samakan di sini antara sebelum reaksi sama setelah reaksi. Untuk N sebelum reaksi itu 4, setelah reaksinya 2X. Maka X-nya ialah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, untuk O di sini sebelum reaksi di kiri itu 6, sedangkan di kanannya 2Y. Ya, maka Y sama dengan 3. Diperoleh rumus molekul gas X-nya N2O3. Nah, seperti itu contoh soal dari Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro.